Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masalah kali ini, saya Dr. Suwarti Sumomulyono, Managing Partner dari SSE Advocate Jakarta, akan memberikan informasi pentingnya menanggapi surat panggilan dari penyidik KPK. Katakanlah, saudara siapapun menerima surat panggilan. Kalau tadi yang pertama saya bicarakan surat panggilan sebagai saksi, sekarang misalnya saudara dipanggil sebagai tersangka. Tentu pertama, saudara tidak perlu panik, santai aja, kemudian berpikir jernih, mulai menghubungi kantor hukum yang saudara anggap memang handal dan berkualitas. Nah, di situ tentu saja surat panggilan sebagai tersangka itu tidak kemudian saudara sudah seperti kiamat begitu ya, tidak ada harapan, tidak seperti itu. Yang penting saudara betul-betul harus cepat, dan cepat. Apabila ada panggilan sebagai tersangka, segera menghubungi kuasa hukum, dan di situ kuasa hukum akan melakukan tindakan-tindakan yang memang berdasarkan hukum acara pidana. Tentu, pertama, seorang advokat yang handal akan melakukan suatu kajian hukum yang komprehensif. Kira-kira saudara dipanggil sebagai tersangka itu pasalnya apa begitu ya. Nah, setiap pasal-pasal yang dipanggil itu dalam surat panggilan itu tentu memiliki unsur. Setiap unsur-unsur dari pasal itu akan selalu wajib dibuktikan oleh jaksa penuntut umum nantinya di pengadilan. Oleh karena itu, atas panggilan saudara sebagai tersangka tadi, langkah awal itu harus mengkoreksi, menghubungkan antara unsur-unsur di dalam pasal itu tadi dengan perbuatan. Karena hukum pidana itu intinya adalah perbuatan. Apakah unsur-unsur dalam pasal itu sesuai dengan perbuatan yang saudara lakukan gitu ya. Nah, inilah peran advokat, harus betul-betul mampu membedah, mengkaji, menguji berdasarkan riset hukum yang handal dan up to date, sehingga betul-betul pemberian layanan kepada klien itu dapat menguntungkan klien. Jangan salah, sekali lagi saya katakan, panggilan sebagai tersangka itu tidak otomatis kiamat bagi tersangka ya. Masih ada solusi. Artinya begini, kalau nanti dalam kajian dan pengujian dari advokat itu tadi ternyata dakwaan yang ditujukan kepada saudara dalam surat panggilan tadi tidak sesuai dengan peristiwa hukum yang terjadi, atau di dalam analisa hukum itu menunjukkan adanya kekurangan bukti, saudara juga bisa melangkah secara hukum, misalnya melakukan tindakan pra-peradilan. Apalagi pra-peradilan itu sekarang sudah diperluas maknanya ya. Bukan hanya menyangkut kesalahan prosedur pemanggilan, tetapi juga kesalahan menetapkan seseorang menjadi tersangka karena kemungkinan adanya kekurangan alat bukti. Jadi tentu kita pertama harus tenang tadi, harus fokus, jangan emosi. Kemudian advokat akan mempersiapkan langkah-langkah pendampingan. Nah, jangan lupa, setiap dipanggil oleh penyidik KPK itu wajib didampingi oleh kuasa hukum. Jangan sampai tidak didampingi. Sebab kalau tidak didampingi, nanti siapa yang membantu penyidik KPK apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menjerat misalnya. Pertanyaan-pertanyaan yang bersifat tidak sesuai dengan hukum acara pidana. Itu yang harus meluruskan adalah advokat pendamping saudara. Oleh karena itu wajib bagi advokat harus menguasai hukum acara pidana secara totalitas. Nah, mudah-mudahan dengan cara-cara seperti itu, saudara segera menunjuk kuasa hukum, kemudian membuat kajian hukum. Insya Allah itu melalui pra-peradilan, kalau bukti-bukti memadai, saudara akan dimenangkan dan status sebagai tersangka itu bisa diabaikan, bisa dibatalkan, bisa digugurkan oleh pengadilan negeri dalam suatu persidangan yang menggunakan model hukum acara perdata. Saya kira itu kuncinya. Jadi tidak perlu panik apabila saudara dipanggil oleh KPK, walaupun itu sebagai saksi, apalagi sebagai tersangka. Masih ada kesempatan. Bahkan bukan hanya satu-satunya itu pra-peradilan untuk menyelamatkan kita dari kemungkinan tidak melakukan perbuatan pidana itu, tapi juga ada cara-cara yang lain yang tentu ini semua tetap mengacu kepada hukum acara pidana. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.